di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Eva Nurasana. Kemudian ada Hikmal Akbar, kemudiannya Hasna Fatimah, Saufian Nur Fadlina, kemudian Hanif Akraya. Nah, di sini tuh lebih materi dan saya juga. Barang dan jasa yang produsen ingin menawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Pengertian penawaran ada tiga. Satu pengertian penawaran pengertian penawaran adalah kualitas yang ditawarkan berhubungan dengan barang. Yang kedua yaitu ada penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu itu disebut dengan individu demand. Nah, pengertiannya itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Nah, konsumen di sini dapat merujuk pada orang ataupun perusahaan. Permintaan berkaitan dengan perilaku pembeli. Nah, dicontohkan seperti ini. Misalkan pada hari Senin harga satu pulpen itu sejumlah 10.000 ya, harganya 10.000. Nah, konsumen itu hanya mampu membeli dan mau membeli dua saja karena harganya itu sangat mahal, 10.000. Nah, tapi berbeda dengan pada hari Minggu, misalkan harga pulpen itu berjumlah yang tadinya 10 jadi 5.000. Nah, sehingga konsumen jadi membeli lebih banyak. Faktor penawaran seperti yang kita bisa lihat di layar mempengaruhi harga pasar, biaya produksi, keuntungan yang diharapkan, teknologi produksi, persaingan, kebijakan pemerintah, teknologi produksi, jumlah perdagangan atau penjual, harapan atau tujuan produksi, dan kebijakan pemerintah pajak atau subsidi. Saya akan mengambil satu contoh yaitu biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka akan semakin tinggi juga permintaan konsumen dan semakin kecilnya supplier. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin besar biaya produksi, maka akan semakin besar juga pengeluaran yang akan dikeluarkan. Mungkin sekian. Penawaran menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara barang atau jasa dengan jumlah yang sudah ditawarkan oleh konsumen adalah positif. Harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan juga naik. Dalam arti lain, hukum penawaran mengatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, pemasok akan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dengan meningkatkan jumlah barang yang dijual. Jadi, dalam penawaran merupakan grafik yang menggambarkan korelasi antara harga dan kualitas barang yang terjadi pada periode tertentu. Seperti contoh pada di gambar. Jadi sumbu vertikal itu menunjukkan jumlah barang yang diminta. Sedangkan sumbu horizontal adalah sumbu yang menunjukkan peningkatan harga. Jadi kurva akan bergerak ke atas dari kiri bawah ke kanan atas jika harga komoditas tertentu meningkat atau jumlah yang ditawarkan meningkat. Di sini saya akan menambahkan sedikit teman-teman. Seperti yang dilihat pada kurva, di sini akan mengambil dua angka 20. Kalau misalkan bergerak ke kanan, berarti permintaan supplier itu meningkat. Sedangkan jika bergerak ke kiri, berarti permintaan supplier menurun. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini 20 ya teman-teman. Maka ketika misalkan supplier jumlah barang dan kualitasnya itu bagus, maka harga pun akan meningkat dan jumlah permintaan produsen akan bertambah dan kurva akan bergerak naik ke atas seperti di sini yang dilihat. Dan sedangkan sekarang dari 20 misalkan dikurangi teman-teman karena kualitas barangnya menurun, maka akan terjadi penurunan dan kurva akan bergerak ke sebelah kiri. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori penawaran. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk
itu sendiri sebagai faktor yang mempengaruhi. Kelompok. Perkenalkan, nama saya Semorana Rizal dari kelompok 1. Izin meminta pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Semorana Rizal dari kelompok 1. Izin menanyakan pertanyaan. Jelaskan pengertian harga barang itu sendiri sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Maka barang yang ditawarkan menjadi banyak, dan sebaliknya jika harga barang itu menurun, maka barang pun yang ditawarkan akan sedikit. Jadi singkatnya begini, jika misalkan suatu barang A memiliki harga barang yang cukup mahal, maka permintaan itu akan sedikit. Dan sedangkan jika harga barang itu memiliki harga yang cukup untuk dibudget setiap makhluk hidup, maka itu akan memiliki mampu menaikkan supplier penjualan. Jadi dalam penawaran itu yang saya pahami, semakin tinggi produsen, maka akan semakin tinggi juga supplier. Tidak mematok pada harga. Jika harga itu semakin besar, maka kualitas barang itu juga akan semakin bagus. Dan jika harga itu murah, maka kualitas harga itu juga pun akan murah. Kalau sebutkan dua barang yang bersifat Barang yang bersifat substitusi itu seperti contohnya BBM sekarang. Kenapa bisa dibilang barang substitusi? Karena seperti yang kita lihat sekarang, ketika kita mau mengisi BBM, kita harus dipotong dengan beberapa rincian yang telah pemerintah tuliskan. Hanya motor-motor dan mobil-mobil tertentu yang dapat menerima substitusi tersebut. Jawabannya Pak. Kalau hukum penawaran gimana? Kalau hubungan yang terjadi antara barang atau jasa dengan jumlah yang sudah ditawarkan oleh produsen adalah positif, di mana kurva penawaran selalu bersifat positif. Berbeda dengan kurva permintaan yang kemarin dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, itu pasti akan ada sifat negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimana Gunawan. Saya dari kelompok 1. Ini ada pertanyaan. Jadi dasarnya adalah hal apa saja yang dapat mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Izin menyanggah. Perkenalkan, nama saya Bunga Julia Salsabila. Saya kelompok 3. Nah, di sini saya akan menyanggah dari ucapan Eva. Maaf sebelumnya, kan tadi contoh ya, contoh jenis-jenis penawaran. Ada pada penawaran individu. Nah, di sana Eva menyebutkan bahwa contoh itu seperti ini. Misal, harga itu harga 10 pulpen. Harga pulpen misalkan 1.000. Nah, belinya 10. Apa? Enggak, jadi gini. Misalkan itu 10.000. Nah, karena harganya mungkin konsumen itu mampu dan hanya pengen membelinya itu cuma 2, makanya cuma 2 karena di harganya tinggi. Nah, kalau menurut Bunga kan Bunga kemarin permintaannya itu semampu permintaan, kalau menjelaskan seperti itu. Jadi kalau permintaan itu kan kalau misalkan harga sekarang 1.000, karena si konsumen yang mampu belinya 2, terus besoknya lagi harga yang 500, maka si konsumen belinya cuma 1, maka tidak mungkin harganya naik kan ya, begitu kan besoknya segini kan ya, besoknya mah lebih murah daripada yang
Minggu 5.000 dapat 2. Nah, jadi pembeli teh pengen beli 10 bisa biar bisa dapat 4. Karena harganya teh lebih murah lagi. Misalkan tadi 10 dapat 3 ya hari Senin teh. Nah, pas hari Minggu 5.000 cuma dapat 2. Nah, jadi dia teh pengen beli lagi. Nah, di sini kan dijelaskan ya nah, membeli harganya turun misalkan jadi 5.000, jadi pemerintah pengen lagi membeli nanti lebih dari yang waktu tadi, karena yang waktu tadi kan permintaannya tuh tinggi ya. Nah, pas kayak mumpung lah gitu, mumpung harganya turun jadi beli gitu. Itu menurut Eva, dan setelah Eva pahami tentang penawaran individu, tapi ya tadi benar juga misalkan itu menurut siapa? Menurut Bunga. Nah, menurut Eva seperti itu. Jadi dijelasin karena itu termasuk penawaran, jadi contoh permintaan. Contoh singkatnya seperti ini. Misalkan bank itu jualan durian. Pada hari itu terjadi kayak wah ini bakal besar-besaran nih, bakal ada acara besar yang sedang panen durian banyak. Pak Bambang itu telah mempertimbangkan berapa ya harga yang akan dijual, sedangkan sekarang musim durian nih. Pak Bambang itu menjual biasanya menjual 1 kilogram durian dijual itu dengan harga 40.000. Tapi pada saat itu karena terjadinya musim durian, jadi dengan bagaimana ya dengan musim segala pertimbangan dia menurunkan harganya yang biasanya 40.000 itu hanya untuk 1 kilo jadi untuk 5 kilo karena telah terjadinya penawaran untuk mempertimbangkan harga durian tersebut karena di era sedang musim durian. Nah kayak gitu sekarang cuma ngerti tapi pas dapat yang itu ya pemikiran dari permintaan. Iya, maksudnya ya maksudnya apa? Benar. Ya maksudnya itu ya itu kan penyangga yang menjadi seperti ini ya ya pahami ya Pak. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi